Halo semuanya, kembali lagi bersama saya di channel Imanime Celebes, sebuah channel yang akan membahas tentang semua hal unik yang ada di Sulawesi Selatan dan masih banyak lagi. Di video kali ini, kita akan kembali melanjutkan serial I Laga Ligo. Dan kini, kita telah sampai di episode yang ke-93. Oke, sebelum masuk ke pembahasan, seperti biasa, saya mau mengajak teman-teman semua, buat yang belum subscribe, supaya bisa terlebih dahulu tekan tombol subscribe-nya, supaya channel ini bisa terus berkembang dan memberikan informasi, hiburan, serta wawasan kepada kita semua. Oke? Kalau sudah, langsung saja, mari kita masuk ke pembahasan. Inilah dia I Laga Ligo Series episode yang ke-93. Di episode sebelumnya, kita telah menyaksikan kesaktian dari Aji Laide yang berhasil membuat adiknya, yakni Lama Pangandro, menikahi Batari Banna. Kini, mereka berdua telah berada di Pujananting. Aji Laide juga ikut bersama mereka. Beberapa episode yang lalu, saya sempat mempertanyakan siapa sebenarnya Aji Laide ini. Mengapa dia disebut sebagai saudara dari Lama Pangandro? Well, usut punya usut, ternyata Aji Laide ini memanglah saudara dari Lama Pangandro, meskipun bisa dibilang saudara tirinya. Jadi, Aji Laide adalah anak dari pernikahan Lagaligo dengan W. Tendri Olek, salah satu istri Lagaligo yang dulunya merupakan seorang bisu. Selain itu, Aji Laide semasa kecilnya ternyata tinggal di Kerajaan Langit, di bawah asuhan W. Tendri Abeng. Dia kemudian baru diturunkan ke bumi ketika menjelang dewasa. Dan mungkin dari sinilah Aji Laide memiliki banyak kesaktian yang tidak terduga. Lama Pangandro sendiri sangat menghormati Aji Laide ini. Meskipun keduanya adalah saudara tiri, namun keseharian keduanya sudah seperti saudara kandung. Keduanya sedang menghabiskan waktunya untuk menyabung ayam di Pujananting. Bersama Aji Laide ikut pula W. Anebanna, istri tercintanya yang digadang-gadang sebagai wanita tercantik di Semenanjung Alecina. Kedatangan Aji Laide dan istrinya sendiri juga disambut baik di Pujananting. Biar bagaimanapun, status Aji Laide bisa dibilang adalah saudara dari Raja Lama Pangandro. Dia dijamu setiap harinya, dan banyak orang yang tentunya takjub dengan kesaktian dari Aji Laide ini. Bahkan sampai ada yang datang jauh-jauh hanya untuk menemui sosok Aji Laide ini. Dan mereka adalah Lama Karoda dan Lama Kasau, yang berasal dari Senri Jawa. Mereka berdua sengaja datang jauh-jauh hanya untuk menemui Aji Laide dengan Lama Pangandro. Tentunya, kedatangan mereka berdua ini juga disambut dengan baik oleh para pembesar istana Pujananting. Lama Pangandro dan Aji Laide berjabat tangan dan saling berkenalan dengan kedua pemuda Senri Jawa tersebut. Mereka saling berbincang hangat. Dikarenakan sangat mengagumi Lama Pangandro dan juga Aji Laide, maka Lama Karoda dan Lama Kasau pun memberikan hadiah kepada dua bersaudara itu, yakni dua buah wilayah yang bisa mereka kelola semau mereka. Tentu, Aji Laide yang mendengar hal itu langsung berterima kasih. Sedangkan Lama Pangandro langsung mengajak para tamunya itu untuk bersenang-senang di gelanggang sabung ayam tentunya. Tentunya ini sebagai ucapan terima kasihnya juga. Nah, di tengah-tengah asiknya mereka menyabung ayam, secara tiba-tiba ada seekor ayam yang turun dari langit. Ayam tersebut nampak berbeda dari ayam-ayam yang ada di bumi. Aji Laide dengan cepat memahami bahwa itu adalah ayam dari Kerajaan Langit yang nampaknya lepas dan malah kabur ke bumi. Apakah ayam itu milik Lama Karaka? Tanya Lama Karoda. Ya, kau benar sekali. Demikian balas Aji Laide. Oke, mari kita flashback sejenak. Lama Karaka sendiri adalah seorang dewa dari Kerajaan Langit yang beberapa waktu silam menurunkan bencana ke negeri Lama Kasau dan Lama Karoda berasal, yakni di Senri Jawa. Bencana itulah yang pada akhirnya membunuh kedua orang tua dari Lama Karoda dan Lama Kasau ini. Maka jelas kalau mereka berdua teramat benci dengan Lama Karaka ini. Kala itu Lama Karaka bahkan sempat ingin membakar lalu kemudian menenggelamkan negeri Senri Jawa. Beruntung, seorang Tomanurung sekaligus raja pertama dari Tompotika, yakni La Urumpesi, berhasil menghentikan bencana itu dengan kesaktiannya. Kendati demikian, negeri Senri Jawa tetap mengalami kerusakan yang lumayan parah kala itu. Hal inilah yang membuat Lama Kasau dan Lama Karoda geram dengan Lama Karaka ini.
Maka keduanya pun sepakat untuk menahan ayam jantan itu dan tak ingin mengembalikannya ke kerajaan langit. Di satu sisi, Aji Laide memperingati mereka bahwa Lama Karaka ini bukanlah sosok yang mudah ditaklukkan. Dia adalah seorang dewa yang terkenal pemarah. Tentu, menculik ayam peliharaannya akan berakibat perang besar-besaran. Dan benar saja, sesaat kemudian datanglah beberapa orang pengawal Lama Karaka yang meminta agar ayam itu dikembalikan. Lama Kasau menolak dan malah balik mengancam. Jika ingin ayam ini dikembalikan, maka Lama Karaka harus mau menerima tantangannya untuk berperang. Usulan itu langsung diiyakan juga oleh Lama Karoda. Alhasil, pulanglah para pengawal tadi dan mereka pun langsung menyampaikan hal ini kepada Lama Karaka. Lama Karaka langsung teringat kembali dengan dua sosok bernama La Tenriliwing dan La Madukeleng. Mereka berdua adalah ayah dari Lama Kasau dan Lama Karoda. Dua orang ini dulunya sempat berani melawan Lama Karaka dan berakhir pada kekalahan mereka berdua. Meski begitu, Lama Karaka juga setengah mati untuk mengalahkan mereka berdua. Dan kini, anak-anak dari mereka berdua malah mau menantangnya lagi untuk berperang. Alhasil, karena memang Lama Karaka ini adalah orang yang emosian, maka dia pun dengan senang hati menerima tantangan itu. Dia pun bersiap-siap untuk berperang melawan anak dari lawan-lawannya dulu. Sementara itu, di Pujananting, Lama Karoda dan Lama Kasau hendak pamit dan pergi dari Pujananting. Mereka berdua tak mau merepotkan Aji Laide dan Lama Pangandro. Apalagi mereka tahu kalau lawannya adalah Lama Karaka yang jelas amat sangat kuat. Namun nampaknya Lama Pangandro dan Aji Laide tak setuju dengan keputusan itu. Keduanya awalnya diam, lalu kemudian tersenyum saling tatap-tatapan. Kalau ini adalah peperangan, maka aku tak mau tinggal diam. Izinkan aku bergabung dalam peperanganmu. Demikian ujar Lama Pangandro. Aku siap membantumu juga. Demikian pula tambah Aji Laide. Dan pada akhirnya bersiaplah 4 orang pemuda ini. Mereka bersiap berperang melawan musuh yang teramat sangat menakutkan. Dari langit nampak semakin gelap gulita. Petir mulai menyambar tak karuan. Suara gemuruh angin membuat rakyat Pujananting takut dan lari bersembunyi. Lama Pangandro dengan sigap memanggil seluruh pasukan kerajaannya. Ini akan menjadi pertempuran yang dahsyat. Lama Pangandro dan rekan-rekannya untuk pertama kalinya akan melawan sosok dewa yang terkenal dengan amarah dan amukannya, Lama Karaka. Di atas langit, nampaklah Lama Karaka bersama dengan para pasukannya. Para pasukan langitnya nampak sedang mengunyah daging kerbau mentah yang baru saja disembelih. Mereka sedang mengisi tenaga sebelum bertarung habis-habisan melawan 4 orang manusia bumi yang berani menantang dewa. Lantas, bagaimanakah kelanjutan dari peperangan ini? Kita akan sambung ceritanya di episode berikutnya. Dan teman-teman, itulah tadi Ila Galigo Series episode yang ke-93. Kita akan lanjutkan lagi, mungkin beberapa hari setelah video ini saya upload tentunya. Jadi silahkan tunggu hanya di channel ini. Oke, ceritanya akan semakin seru tentunya. Jangan lupa untuk like ini video, jangan lupa juga untuk share ini video ke teman-teman yang lain. Jangan lupa juga untuk subscribe ke channel ini. Dan nyalakan juga loncengnya, supaya tidak ketinggalan kalau ada video baru yang saya upload di channel ini. Oke? Dan terakhir saya ucapkan terima kasih banyak sudah menonton video sampai habis. Dan sampai jumpa, sampai bertemu lagi di video berikutnya.